Ini adalah sebuah miniatur daripada kampung Madinah di zaman hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Kita ingat-ingat bagaimana kisah hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Saat itu baginda Rasulullah memerintahkan para sahabatnya kurang lebih 40-70 orang untuk berangkat ke Madinah terlebih dahulu. Beliau akan menyusul. Karena apa? Karena beliau mengetahui bahwasanya pada malam itu rumah beliau akan dikepung oleh kafir Quraisy yang hendak membunuh beliau. Maka beliau memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menempati tempat tidurnya dan ditutup dengan sirip baginda Rasulullah. Ketika saat itu baginda Nabi keluar dari rumahnya dengan membaca satu ayat daripada surat Yasin, yaitu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan ghasya'in la yubsirun, sehingga mata-mata orang kafir satupun tidak bisa melihat baginda Rasulullah keluar dari rumahnya. Mereka baru sadar ketika itu saat baginda Nabi sudah keluar, mereka baru sadar membuka pintunya, ternyata di dalam rumahnya hanya Sayyidina Ali yang berada di tempat tidurnya. Akhirnya mereka pun mengepung baginda Rasulullah. Baginda Nabi bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur, gua tempat persembunyian baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar begitu sangat ketakutan. Kenapa? Karena dari balik gua, dari pintu gua sangat dekat. Sehingga baginda Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar dan bersabda kepadanya, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau kalau ada dua orang yang ketiga adalah Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kemudian baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dikirimi makanan oleh putrinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Asma. Setelah itu barulah beliau melanjutkan perjalanannya dengan Sayyidina Abu Bakar dengan untanya yang dikenal dengan unta Qaswah menuju ke Madinah. Ternyata seluruh penduduk Madinah mereka sedang menunggu kedatangan baginda Rasulullah. Dari jarak kejauhan mereka sudah nampak datangnya baginda Nabi dengan mengendarai unta bersama Sayyidina Abu Bakar. Mereka mengatakan ha huwa Rasul. Barulah di situ mereka bergembira dengan melantunkan tala'al badrun alaina min saniatil wada wajaba syukru Jadi seluruh penduduk Madinah, laki-lakinya, perempuannya, dewasanya, anak-anaknya bergembira atas datangnya baginda Nabi. Madinah yang dikenal dengan kota Yathrib, kota yang penuh dengan penyakit, berubah menjadi Madinah al-Munawwarah, Madinah yang memancarkan hidayah. Maka seluruh penduduk Madinah rumahnya pengen disinggahi baginda Rasulullah. Tetapi baginda Rasulullah tidak langsung memilih rumah siapa yang akan disinggahi. Mungkin di antara hikmahnya supaya tidak terjadi kecemburuan di kalangan para sahabat. Beliau memerintahkan kepada untanya, biarkan untanya berjalan. Di mana untanya singgah, di situlah aku akan singgah. Maka baginda Nabi dan para sahabat berjalan di belakang untanya baginda Nabi yang dikenal dengan unta Qaswah. Setelah itu ternyata unta baginda Nabi singgah di rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Inilah rumah pertama yang disinggahi baginda Rasulullah ketika hijrah di kota Madinah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari menjamu baginda Nabi di bagian bawah. Karena adabnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, beliau tidak berani melewati di bagian lantai atas kecuali beliau hanya mepet ke tembok-temboknya. Kenapa? Adab terhadap baginda Nabi, khawatir di bawah lantainya ada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah mengetahui sikapnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari kepada baginda Nabi untuk memudahkannya. Akhirnya baginda Nabi di atas. Setelah itu baginda Nabi dan para sahabat bergotong royong membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Inilah Masjid Nabawi pada saat itu kurang lebihnya masjid yang dibangun oleh baginda Nabi dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tanah ini dimiliki oleh anak yatim yang beliau beli, kemudian dibangunlah masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Hadirin, Masjid Nabawi pada saat itu masih kondisi kurang lebih seperti ini. Lantainya masih berupa tanah karena dari riwayat baginda Nabi dengan para sahabat ketika sholat hujan turun maka akan berlumuran dengan lumpur. Kemudian juga ada riwayat yang lain, seorang badui kencing di Masjid Nabawi. Para sahabat marah tetapi baginda Nabi tidak marah sedikit pun. Kenapa? Diambil pelajaran bagaimana mensucikan najis di lantai yang berupa tanah saat itu. Kemudian bagian depannya menggunakan daun pelepah kurma dan juga bagian belakangnya ini bagian serambinya yang biasa digunakan oleh Ashabus Suffah. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan umurnya di Masjid Nabawi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Masjid Nabawi terdapat sebuah mimbar, mimbar yang biasa digunakan baginda Nabi dan para sahabat ketika saat itu. Ini judulnya Masjid Nabawi sebelum Fathul Khaybar. Kenapa? Karena setelah terjadinya Fathul Khaybar kaum muslimin bertambah jumlahnya, hampir kurang lebih 10.000 bahkan lebih pada saat itu. Hadirin, di dalam Masjid Nabawi ada mimbar, yang dari mimbar inilah kita bisa mengetahui ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Rumah baginda Nabi yang dimaksud adalah rumah baginda Nabi bersama Sayyidah Aisyah, sehingga disebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Yang dimaksud raudhah adalah antara rumahku dan juga mimbarku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumahku yang dimaksud adalah rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masjid Nabawi kala itu seperti ini, sekarang sudah menjadi seperti ini. Semoga Allah pilih kita untuk bisa datang ke sana dan berziarah. Amin.
Raudhah pada saat itu seperti ini ya, mabaina baiti wa mimbar sekarang sudah menjadi seperti ini raudhahnya. Ini mihrabnya baginda Nabi yang sebelah kanan, kemudian di sebelah sana makamnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, lanjut kembali di sini. Di sini ada di depan rumah Sayyidah Aisyah ada rumah Sayyidah Fatimah bersama Sayyidina Ali. Kisahnya sudah kita mendengar mengenai bagaimana tasbih Fatimah. Suatu ketika Sayyidina Ali berbincang-bincang dengan suami istrinya yaitu Sayyidah Fatimah meminta seorang pembantu. Akhirnya Sayyidah Fatimah datang ke Masjid Nabawi meminta seorang pembantu kepada Bayi Nabi. Tapi karena Bayi Nabi dan para sahabat akhirnya karena malunya beliau nggak jadi pulang kembali ke rumahnya. Akhirnya Sayyidah Fatimah pulang. Bagi Nabi mengetahui putrinya datang. Akhirnya Bagi Nabi pun menjenguk putrinya, menanyakan maksud dan tujuannya. Sayyidah Fatimah begitu sangat malu, pengen minta seorang membantu kepada ayahnya. Akhirnya Sayyidina Ali yang menyampaikannya. Singkat ceritanya, Bagi Nabi menanyakan kepada mereka, maukah kalian saya ajarkan suatu amalan yang lebih baik daripada seorang budak? Tentu ya Rasulullah. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Itu adalah lebih baik daripada seorang budak. Di samping rumah Sayyidah Fatimah ada rumahnya Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Di samping rumah Sayyidah Aisyah ada rumah Sayyidah Saudah yang kisahnya telah tertulis dengan baik, kisah antara keharmonisan bagi Nabi dengan para istrinya. Boleh saya bercerita sebentar? Iya, saya akan ceritakan mengenai keharmonisan bagi Nabi dengan istri-istrinya. Suatu ketika bagi Nabi dengan Sayyidah Aisyah, bagi Nabi kaki kanan baginda Nabi pahanya di atas kakinya Sayyidah Aisyah. Suatu ketika datang Sayyidah Saudah bertamu kepada rumahnya Sayyidah Aisyah. Maka baginda Nabi pun meletakkan kaki kirinya bagi Nabi di atas pahanya Sayyidah Saudah di bagian sebelah kirinya. Karena Sayyidah Aisyah adalah tuan rumah, beliau menyiapkan makanan untuk disuguhkan kepada Sayyidah Saudah. Ketika makanan sudah dihidangkan, disajikan kepada Sayyidah Saudah, apa yang terjadi? Sayyidah Saudah melempar makanannya, mungkin karena tidak suka, di mukanya Sayyidah Aisyah. Yang pada saat itu, baginda Nabi di tengah, Sayyidah Aisyah di samping kanannya, dan Sayyidah Saudah di sebelah kirinya. Sama Sayyidah Saudah dilempar makanan di mukanya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba baginda Nabi isyarat kepada Sayyidah Aisyah seolah-olah untuk membalasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah pun melemparkan makanan kembali kepada Sayyidah Saudah. Di antara baginda Nabi mereka bercandaria dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ibu-ibu jangan berpikiran, wah ini Ustaz berbicara mengenai poligami ini. Ini keharmonisan mengenai rumah tangga baginda Rasulullah menyikapi istri-istrinya seperti ini. Iya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah kemudian tiba-tiba ada suatu teriakan di dalam Masjid Nabawi. Yabna Umar. Ternyata Sayyidina Umar memanggil putranya. Baginda Nabi tahu keduanya pengen silaturahim ke rumahnya. Akhirnya kata baginda Nabi, udah bersihkan muka kalian, akan ada orang yang bertamu ke rumah kita. Itu kurang lebih singkat ceritanya. Di depan rumahnya Sayyidah Aisyah, ada di belakangnya ada rumah Sayyidah Hafsah ibnu Sayyidina binti Sayyidina Umar. Di sampingnya ada rumahnya Sayyidina Usama bin Zaid, panglima termuda di kalangan para sahabat. Kemudian rumahnya Sayyidina Hamzah, usingannya para sahabat. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, panglimanya para sahabat. Sayyidina Abbas, ulamanya para sahabat, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, pendekar panahnya kalangan para sahabat. Singkat ceritanya, rumah yang tertutup yang saat ini kita lihat yaitu rumah bayi Nabi bersama Sayyidah Aisyah yang sebelah sini. Ketika dibuka kurang lebihnya seperti ini. Ini gambaran rumah baginda Rasulullah ketika dibuka. Ini pentingnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, wabil khusus kepada para istri-istri kita. Kenapa? Rumah baginda Rasulullah begitu sangat sederhana. Sehingga kalau kita punya kontrakan yang ukurannya 4x6, alhamdulillah, 5x6, alhamdulillah, 5x8, alhamdulillah. Ini gambaran rumah baginda Rasulullah. Ada yang mengatakan volume rumah Rasulullah SAW itu 5 meter, 5x4 meter. 5x4 meter terdiri dari 2 ruangan, ruang tamu dan kamarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya bersyukur, maka kita senantiasa usahakan bersyukur, alhamdulillah. Singkat ceritanya, dari kamar baginda Rasulullah ini ya, yang terdiri dari 3 pintu, pintu ke ruang tamu, pintu ke kamar, dan pintu ke masjid, dalam Masjid Nabawi. Ketika baginda Rasulullah wafat, beliau wafat di mana? Di atas tempat tidurnya, di atas pangkuan Sayyidah Aisyah. Maka beliau pun dikuburkan di bawah tempat tidurnya. Ini kamar baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah wafat, beliau pun dikuburkan di sini. Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah, bertahun-tahun masih tinggal di kamar yang di kamarnya ada kubur baginda Rasulullah. Siapa coba di antara kita yang siap suaminya meninggal dikubur di kamarnya, situ bertahun-tahun tetap tinggal di situ. Allah. Setelah wafatnya baginda Rasulullah disusul oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun dikuburkan di samping baginda Rasulullah. Nah, ini kurang lebihnya. Sayyidah Aisyah bertahun-tahun masih tinggal di kamar yang situ ada kuburnya baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat disusul oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun dikuburkan di samping Sayyidina Abu Bakar. Kita perhatikan di antara 2 ruangan ini. Ketika belum datang Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah tidak memasang hijabnya.
Tapi ketika datang Sayyidina Umar di kamarnya, maka walaupun sudah meninggal dunia, akhlak mulianya beliau di satu ruangan, satu rumah ada orang yang bukan mahram, walaupun sudah meninggal dunia, beliau memasang hijab pembatas antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Umar. Maka di antara hikmahnya, kalau di satu ruangan, di satu rumah kalau ada orang yang bukan mahram, hendaknya kita memasang hijabnya. Lah hadirin perhatikan, antara kubur baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ada satu tempat kosong. Itulah calon kubur Nabi Isa alaihissalam. Kelak ketika Nabi Isa wafat, nanti beliau akan dikuburkan di antara kubur baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Coba kita perhatikan menuju ke pintu. Ini pintu makam baginda Rasulullah ada 3 lubang. Lubang pertama dan kedua berjarak, antara kedua dan ketiga ini berdekatan. Lubang pertama di dalamnya kubur baginda Rasulullah, lubang ketiga di dalamnya kubur Sayyidina Abu Bakar, lubang ketiga kuburnya Sayyidina Umar. Nanti kelak menjelang hari kiamat di antara lubang satu dan kedua itulah calon kubur Nabi Isa alaihissalam. Hadirin, singkat ceritanya, ketika wafatnya baginda Rasulullah, Madinah pernah mengalami kemarau panjang. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Sayyidah Aisyah minta solusi. Akhirnya diberi solusi. Dulu saya pernah mendapat riwayat Allah tidak ridho kekasihnya kepanasan. Lantas bagaimana? Atap yang di bawahnya ada kubur baginda Rasulullah suruh dibuka. Buka atap yang di bawahnya ada kubur baginda Rasulullah. Kenapa? Allah tidak ridho kekasihnya kepanasan. Seketika itu juga langsung turun hujan. Nah, untuk mengenang kisah kemarau panjang yang kemudian atap rumah baginda Nabi dibuka, sampai saat ini kubah yang berwarna hijau ada satu tempat yang terbuka di bagian atasnya untuk mengenang kemarau panjang yang akhirnya mereka diberikan solusi membuka atap rumah baginda Nabi. Kenapa? Allah tidak ridho kekasihnya kepanasan. Atap yang paling ujung yang dibuka itu untuk mengenang kemarau panjang di Madinah yang mereka minta solusi. Kenapa solusinya? Suruh dibuka karena Allah tidak ridho kekasihnya kepanasan. Lah ibu hadirin, dari rumah yang kecil ini kami membuat gabungan antara ruang tamu, kamar, dapur, rumah baginda Rasulullah di sebelah kanan saya. Silakan ke sebelah sini. Iya, ada yang tanyakan silakan. Iya, monggo. Ya. Kuburnya Sayyid Abdullah itu dekat dengan Masjid Nabawi. Sebelum itu belum ada tuh. Lah sekarang sudah tidak ada. Iya. Jadi ini jadi pelataran. Sekarang sudah jadi pelataran. Ya, sekarang kan? Sudah pelataran. Sekarang kalau kita realita yang sudah berangkat umur kayak Pak Haji dan yang lainnya, Pak Guru sudah pernah berangkat umur semua. Kita bayangkan ya, yang laki-laki ini kita bayangkan lah, yang belum pernah semoga dimudahkan berangkat ke sana. Jadi kalau yang laki-laki mudah saya gambarkan, kalau perempuan beda pintu masuknya soalnya. Raudhahnya perempuan di belakang. Ya, raudhahnya perempuan itu di belakang ya. Nanti ada batasan-batasannya. Kalau yang laki-laki lewat pintu sebelah sini. Kalau kita pengen masuk ke raudhah, kita lewat pintu Babu Siddiq lewat sini. Nanti kita bisa sholat di dalam raudhah. Dulu sekat 3 tahun 2017 yang saya datang ke sana, sekatnya ada 3, 1, 2, 3. Sekat terakhir dibuka, nanti persiapan untuk masuk ke sekat kedua. Terus seperti itu. Nanti mereka keluar lewat pintu sebelah sini. Adapun yang lewat Babul Salam, pintu untuk para peziarah, mereka tidak sholat di Masjid Nabawi, hanya untuk berziarah. Dari pintu sini nanti mereka jalan. Mereka tidak hanya mereka bukan untuk sholat di Masjid Nabawi, tapi untuk ziarah. Barulah sampai sini assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Abu Bakar, ya sayyidi Umar. Baru lurus lagi Babu Baki, pintu menuju kuburan Baki. Itu para jamaah laki-laki. Kalau jamaah perempuan lewat belakang. Nanti lewatnya pintu Babu Sayyidah Fatimah, nanti lewat pintu Baki, nanti tujuannya ke kuburan Baki.